Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti. Bersama saya, Pastor Jumadi Situmeang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa dunia ini juga sudah dikuasai oleh kegelapan. Makanya kita berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Alkitab berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletaknya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga meneranginya semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Dunia ini gelap, memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia ini membusuk, memerlukan garam untuk mencegahnya. Sebagai garam, anak Tuhan itu harus berfungsi mencegah kebusukan dan kebobrokan moral yang semakin merajalela. Nah, ini harus kita pikirkan bersama-sama. Ini harus kita betul-betul berdoa supaya apa? Kita betul-betul menjadi terang, kita betul-betul menjadi garam. Mari kita ambil contoh di dalam lingkungan rumah sekitar kita atau dalam pekerjaan kita. Kalau kita tahu bahwa lingkungan kita itu sedang mengalami kebusukan atau kebobrokan moral, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menggarami mereka supaya mereka tidak mengalami kebusukan. Kalau kita tahu bahwa lingkungan kita di sekitar itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan tindakan amoral, penuh dengan tindakan-tindakan yang tidak benar, mari kita datang menjadi terang untuk menerangi seluruh kehidupan mereka. Nah, kita harus menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah sehingga orang lain rindu mengenal Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, atau saya lebih tekankan sebagai orang-orang Kristen, kita ini seperti ikan yang ada di dalam akuarium. Kenapa saya bilang seperti ikan di dalam akuarium? Ikan yang ada di dalam akuarium itu bisa dilihat orang. Dia berenang ke sana ke sini, dia melakukan apa ikan itu di dalam akuarium, semua mata bisa melihatnya. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Seluruh tingkah laku kita, seluruh perkataan kita, seluruh perbuatan kita, orang akan melihat bahwa kita ini adalah pengikut Yesus, bahwa kita ini adalah orang Kristen, bahwa kita ini adalah orang yang percaya. So, mari kita menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita harus percaya bahwa perintah Yesus ini harus diterapkan dengan berani dan sungguh-sungguh, karena akan ada banyak tantangan yang akan berusaha meredupkan terang kita dan akan menggagalkan fungsi kita sebagai garam. Pada waktu kita coba menggarami yang busuk, mungkin banyak orang akan bertindak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Pada waktu kita belajar untuk menerangi kegelapan, mungkin banyak orang mulai mencemooh kita, orang mulai merendahkan kita. Tapi ini suatu perintah yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Sekuat tenaga dan sekuat dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kita harus bisa masuk dan terlibat di dalam firman Tuhan ini, yaitu apa? Kita menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada waktu saudara dan saya menjadi garam, pada waktu saudara dan saya menjadi terang Kristus di lingkungan kita, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kita. Disitulah anugerah Tuhan akan berlimpah atas kehidupan kita. Satu hal, perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan untuk bisa menggarami, menerangi lingkungan kita, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Mungkin lingkungan kita mengalami hal yang tidak baik, kita melakukan hal yang positif, maka itu akan mempengaruhi yang luar biasa atas lingkungan kita. Mari kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Mari kita tetap berharap pada waktu kita menjadi garam, pada waktu kita menjadi terang bagi dunia ini, kehidupan kita akan lebih lagi Tuhan berkati. Nah, saya percaya saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan Pemberi Harapan Pasti hari ini, engkau yang sungguh-sungguh rindu untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, mari letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, ikuti doa saya. Tuhan,
berikan kami kekuatan untuk kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena roh Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Mulai hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.